Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, sekali lagi kami ucap syukur dan terima kasih atas keagungan karya-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Engkau memberikan kami rahmat demi rahmat. Engkau memberikan kepada kami kekayaan kealahan Kristus yang penuh rahmat kepada kami. Supaya kami menjadi sehati serupa dengan Tuhan, dengan anaknya Yesus. Seperti Bunda Maria yang hari ini kami rayakan setiap Sabtu Karmel, selain kalau ada peringatan adalah votif Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Doa juga untuk para imam yang membawa, mengajak orang umat untuk bersatu dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, Jubilium berasal dari kata Yobel. Ya. Peringatan 50 tahun kerahiman Tuhan. Di mana semua diwajibkan untuk mengembalikan kepada hakikat martabat alam semesta supaya regenerasi, supaya refreshing kembali. Tahun rahmat Tuhan. Jubilium dalam tradisi Yahudi tahun Yobel 50 tahun. Tetapi gereja kemudian menetapkan tidak hanya 50 tahun menjadi 25 tahun. Dan tahun ini kita merayakan tahun Jubilium 25 tahun ke depan. Tahun 2050. Dan sekali lagi tahun Jubilium, tahun rahmat, tahun berkat. Tahun Jubilium ini sekarang dinyatakan oleh Paus Fransiskus, ya, spes not confounded, harapan tak mengecewakan. Di banyak paroki sudah diadakan berbagai macam pelaksanaan supaya tahun Jubilium itu kena kepada seluruh umat. Apa makna tahun Jubilium? Supaya kita mendapatkan indulgensi penuh dan indulgensi sebagian. Indulgensi penuh artinya dosa-dosa kita yang kita lakukan. Apapun juga punya dampak, punya akibat, punya kerak, katakanlah seperti itu. Punya utang. Ya, jadi dosa kita diampuni dengan sakramen pengakuan dosa, tetapi keraknya, akibat-akibatnya tetap berjalan. Maka itu kenapa terjadi ketika orang sudah ngaku dosa, melakukan dosa yang sama, melakukan terus berulang kali. Karena masih ada kerak-kerak, masih ada sisa-sisanya. Masih ada akibat-akibat yang sudah diampuni tetapi mempunyai dampak dari pengakuan dosa, dari dosa itu. Karena itulah indulgensi itu penghapusan, dihapus, kita dibersihkan, ya. Nah, supaya kita tahu bersihan itu apa? Seperti Bunda Maria bersih murni, maka hati, pikiran, seluruh dirinya terarah kepada Tuhan. Ketunggalan hati kepada Tuhan, dia tidak memikirkan yang lain selain Tuhan sendiri. Melakukan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Jadi dengan indulgensi penuh, dengan indulgensi pada tahun Jubilium ini supaya kita hanya memilih Tuhan, bukan yang lain. Ya. Itu tahun Jubilium, itulah yang dimaksudkan Jubilium. Maka saya berharap Anda semua entah secara pribadi, entah bersama-sama, atau secara keluarga, atau secara kelompok, menjalankan apa yang dilakukan oleh gereja. Ya, pergilah ke gereja dan cobalah cari bagaimana tahun Jubilium itu bisa terlaksana dengan baik. Itu yang pertama. Dan kedua, tujuannya sekali lagi untuk pemurnian hati, pikiran, raga kita. Rahmat Tuhan itu tidak tergantung dari pekerjaan kita, tetapi kasih Tuhan yang bekerja dalam diri. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang membersihkan kita. Tetapi memang dibutuhkan kerjasama dari kita semua. Kalau 25 tahun ke depan mungkin kita sudah mati. Gak ada kesempatan, maka tinggal berapa bulan lagi ini. Jalankan itu dengan baik. Anda percaya saja pada apa yang dikatakan oleh gereja. Mungkin meskipun kita merasa secara logis tidak logis. Tidak semua itu yang logika itu dapat kita mengerti dengan baik. Tetapi itulah karya gereja, karya Yesus. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi kemurnian itu, kemurnian hati, ketunggalan hati kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kemurnian itulah membuat kita melihat Allah. Maka contoh yang paling baik adalah lawannya dari kemurnian itu adalah Herodes hari ini. Coba kita melihat bagaimana Herodes sebagai raja yang berkuasa, ambisius, yang mengagungkan nafsu-nafsunya, pesta, mengambil istri orang lain, jadi harta, tahta, dan wanita.
Coba kita lihat. Di sekitar itulah dosa-dosa kita, nafsu-nafsu kita semua manusia. Dan akibatnya apa? Lalu menjadi kekacauan. Dia kira bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang telah dipenggal kepalanya. Ya. Dan dia berani mengatakan, apa saja yang kau minta untuk Herodias dan anak putrinya yang menari dengan baik, apa saja yang kau minta akan kuberikan. Ya. Sebagian hartaku pun akan kuberikan kepadamu. Jadi orang mengorbankan dirinya demi sesuatu nafsu, keinginan-keinginan yang tidak layak. Itulah tanda ketidakmurnian. Ya. Kemurnian berarti kita mengagungkan kehendak Allah lebih daripada segala sesuatu. Saudara, betapa pentingnya kemurnian hati itu. Dan itu kita lakukan di tahun jubileum ini. Semoga Anda menggunakan waktu, kita semua menggunakan waktu ini dengan baik, supaya kita dapat mendapatkan kemurnian hati yang besar dalam diri kita. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga Tuhan, Anda semua digerakkan untuk menjalankan tahun jubileum dengan penuh iman dan penuh kasih dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.